Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata, topik bimbingan dan konseling layanan dasar, refleksi diri dalam menyikapi murid. Bersama saya Dedi Soleman, SPD dari SD Negeri Selawi Wetan 01. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Etika kerja bimbingan dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keterpaduan, normatif, responsif, keaktifan, kedinamisan, kemandirian, dan keahlian. Peran yang dapat diampu guru bimbingan konseling atau guru BK. Yang pertama, sebagai pengelola program, pembimbing, penilai, konselor, konsultasi, dan koordinasi. Refleksi diri dalam menyikapi murid atau peserta didik. 1. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Ya, saya sudah melakukan etika-etika tersebut. 2. Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Yaitu kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, responsif, dan normatif. Ketiga, bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Saya memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membuat peserta didik atau murid merasa nyaman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Yang keempat, etika mana yang masih harus saya tingkatkan? Etika yang masih harus saya tingkatkan adalah keahlian, karena ini butuh belajar dan butuh pematangan khusus ya untuk keahlian ini. Jadi etika yang masih harus saya tingkatkan ya adalah pada etika keahlian. Refleksi peran Anda saat melakukan layanan bimbingan konseling atau PK di satuan pendidikan. Yang pertama, 1. Bagaimana peran saya telah membantu peserta didik? Di satuan pendidikan saya berperan sebagai pembimbing peserta didik. 2. Hal apa yang sudah baik? Hal yang sudah baik adalah saya telah dapat melaksanakan peran saya sebagai pembimbing. 3. Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya dapat membimbing peserta didik dengan baik terkait pengembangan potensi peserta didik. 4. Peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Peran yang akan saya lakukan berikutnya adalah sebagai konselor. Kesimpulan mengenai rencana layanan berikutnya. 1. Saya akan meningkatkan etika keahlian dalam layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan peran saya dari pembimbing menjadi konselor. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam mengenali minat, bakat, dan kemampuannya sejak dini. Peserta didik perlu didorong untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini saya
Lampirkan dokumentasi hasil layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan dengan rekan guru atau teman sejawat. Ini bersama Bu Fitriyanti ya. Yang kedua, gambar yang kedua atau foto yang kedua, layanan dengan wali murid ya. Konsultasi tentang perkembangan murid atau anaknya kepada guru. Berikutnya dokumentasi hasil layanan BK, yaitu layanan dengan peserta didik. Ya, di sini bimbingan kepada peserta didik, ini fotonya, dan juga bimbingan tentang kesehatan, yaitu dengan memotong kuku. Di sini ya, salah satu penunjang perkembangan peserta didik biar lebih mandiri dalam kehidupannya nanti kelak. Berikut ini saya lampirkan umpan balik dari rekan guru. Yang pertama ada Bu Siti Darwati, SPD SD. 1. Apakah refleksi yang telah saya lakukan sudah tepat? Refleksi yang telah dilakukan Pak Dedi sudah sesuai. 2. Apa rencana layanan saya berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan saya? Rencana layanan berikutnya adalah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki, antara lain adalah kerahasiaan, keterbukaan, normatif, dan responsif. Umpan balik berikutnya yaitu dari Bu Fitriyanti SPD. Yang pertama, apakah refleksi yang telah saya lakukan sudah tepat? Refleksi yang telah dilakukan sudah tepat. Yang kedua, apa rencana layanan saya berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan saya? Rencana layanan berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki Pak Dedi. Umpan balik berikutnya yaitu dari Bu Siti Albiah SPTI. Yang pertama, apakah refleksi yang telah saya lakukan sudah tepat? Menurut saya, refleksi yang telah dilakukan Pak Dedi sudah tepat. Yang kedua, apa rencana layanan saya berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan saya? Rencana layanan berikutnya adalah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki, antara lain adalah kerahasiaan, keterbukaan, normatif, dan responsif. Berikut ini bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Ini contoh penyebaran di grup WA dan ini di YouTube. Dan di sini ada link YouTube saya di sini. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di YouTube. Untuk refleksi, setelah mempelajari modul ini dan membuat aksi nyata yang saya buat dalam bentuk video YouTube, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermakna, yaitu melakukan bimbingan konseling ternyata banyak sekali manfaatnya. Sehingga kita mampu berperan sebagai pengelola program, pembimbing, penilai, konselor, konsultasi, koordinasi. Jadi kita bisa lebih dekat dengan peserta didik dan tahu minat belajar peserta didik. Untuk langkah berikutnya adalah melaksanakan bimbingan konseling sehingga kita bisa memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Demikian aksi nyata bimbingan konseling yang sudah saya buat. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Semangat. Oke, semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.